para penduduk. Apa kabar kalian hari ini? Sudahkah berlibur? Mari kita lanjut episode kemarin. Solo Camping. Chapter 29. Meski ada sedikit kesalahpahaman, tapi kemudian semuanya mereda. Asosiasi Hunter menyadari bahwa Soho bukanlah iblis dan segera menuju ke pabrik dengan arahan dari Soho. Tapi di mana para iblis itu? Ketika mereka sampai di pabrik, hanya ada bekas pertempuran dan tidak ada tanda-tanda iblis. Saat para hunter melihat Soho dengan curiga, Soho tampak grogi. Yah begitulah. Mereka semua melarikan diri. Beru mendadak muncul memberi penjelasan. Tapi mereka tidak ada yang mencurigainya. Mereka hanya mengira dia adalah familiar seukuran boneka. Yah, mungkin mereka takut akan kedatangan kami. Kami merespons segera setelah menerima laporan. Tetap saja, kami akan mengamankan TKP. Ini akan berjalan dengan baik. Sebenarnya, ini adalah kasus yang selesai dengan mudah. Mereka menemukan pabrik tempat produksi debu bintang untuk pertama kalinya. Selain itu, mereka mengungkap fakta mengejutkan bahwa manusia dijadikan tumbal selama proses pembuatan. Terima kasih banyak. Setelah beberapa saat, Asosiasi Hunter mengumpulkan semua hunter yang hadir di tempat kejadian, termasuk Soho dan Profesor Lim, dan mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Berkat laporan Anda, kami akan dapat mencegah banyak kejahatan di masa depan. Mulai sekarang, asosiasi dan para hunter polisi akan melakukan yang terbaik untuk menyelidikinya. Kemudian mereka menambahkan satu hal lagi. Dan kamu akan menerima hadiah untuk kejadian ini. Ternyata ada hadiah bagi mereka yang melaporkan kejahatan tersebut. Itu bagus. Saya membeli daging untuk orang-orang itu dengan uang ini. Soho memikirkan mereka yang berada di Sado Dungeon, keturunan terakhir dari klan Serigala, atau iblis bangsawan yang masih hidup. Bagi Soho, mereka tidak lebih dari pengungsi yang kelaparan. Ketika dia membuka matanya, dia menatap langit-langit yang tidak dikenalnya. Ketua tim, apakah kamu baik-baik saja? Pemimpin tim Han Jae-hyuk berjuang untuk duduk di tempat tidurnya. Dinding putih dan bau desinfektan. Dia berada di rumah sakit. Han Jae-hyuk menatap bawahannya dengan ekspresi bingung. Kenapa aku di sini? Apakah Anda tidak ingat? Anda pingsan, Tuan. Pingsan. Ya. Anda tersungkur dengan satu pukulan. Oh, akhirnya, dia ingat apa yang telah terjadi. Gagak sialan itu. Han Jae-hyuk melompat dari tempat tidur dan berteriak. Apa yang terjadi dengan iblis itu? Dia bukan iblis, Tuan. Hah? Apa maksudmu? Hunter yang kita cari adalah orang itu. Hah? Bawahan menjelaskan semua yang terjadi saat dia tidak sadarkan diri. Lalu ekspresi Han Jae-hyuk tiba-tiba berubah menjadi serius. Apa yang baru saja kau katakan? Apa maksudmu? Seorang summoner. Siapa summonernya? Anda tidak tahu. Tentu saja hunter yang menjatuhkanmu dengan satu pukulan, Tuan. Apa? Sepertinya telah terjadi kesalahpahaman. Han Jae-hyuk tercengang. Aku dikalahkan oleh summoner. Aku. Han Jae-hyuk. Ya Pak. Jadi tolong jangan lengah dan gunakan skillmu dengan baik lain kali. Aku sudah menggunakan skill milikku. Apa maksudmu? Aku menggunakan skill milikku. Pada titik ini, bahkan bawahannya tampak bingung. Tapi kenapa kamu pingsan? Padahal Anda adalah tanker peringkat C. Pak, aku tahu soal itu. Kalau begitu Anda benar-benar menggunakan skillmu dan masih kalah dengan satu pukulan. Apakah itu masuk akal? Dia adalah hunter peringkat E. Peringkat E. Apakah kamu bercanda? Pemimpin tim Han Jae-hyuk memelototi bawahannya dengan ekspresi galak. Tapi bawahan itu hanya mengangkat bahu dengan bingung. Mengapa saya bercanda setelah menghabiskan banyak uang untuk makan? Saya memeriksa lisensi hunternya. Dan dia benar-benar peringkat E. Siapa namanya? Sung Suho. Sung Soho. Ketika dia mendengar nama itu, Han Jae-hyuk merasa tak asing dengan wajahnya. Secara kebetulan, itu adalah nama hunter peringkat E. Rookie yang baru saja diukur kekuatan sihirnya beberapa waktu lalu. Mustahil.
Itu benar. Orang itu. Aku tidak mengada-ada. Anda bersama saya saat itu. Pemimpin tim. Sung Soho. Pahlawan peringkat E dari Dungeon Asrama waktu itu. Kami mengukur kekuatan sihirnya secara langsung. Dia adalah orang yang membuatmu pingsan. Benarkah? Dia kan mahasiswa yang itu. Bagaimana bisa? Itu pasti kesalahan pengukuran. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang hunter yang hanya memiliki peringkat E mengalahkan pemimpin tim yang menggunakan skill hanya dengan tangan kosong? Kupikir dia setidaknya menjadi peringkat C. Tidak. Bahkan jika kamu mengatakan itu, siapa yang akan membuatku pingsan? Pokoknya, saya meminta maaf atas namanya. Saya mengatakan kepadanya untuk pengukuran ulang di asosiasi nanti. Itu saja yang saya katakan saat Anda tidak sadarkan diri. Aku akan pergi sekarang. Harga dirinya sangat terluka. Han Jae-hyuk, yang telah menyerahkan semua pekerjaan kepada bawahannya dan tidur nyenyak, bergumam dengan sedih saat melihat bawahannya segera pergi setelah menyelesaikan pekerjaannya. Mengingat kejadian di hari itu, dan kemudian dia tiba-tiba teringat saat dia pingsan. Peringkat E, itu mungkin salah ukur. Tidak apa-apa. Itu kadang-kadang terjadi, meski tidak sering. Tapi masih ada satu pertanyaan yang tersisa di benaknya. Dia benar-benar seorang summoner. Mengingat fakta bahwa ada juga makhluk summon besar seperti hiena tepat di sebelahnya, dia yakin bahwa dia adalah seorang summoner. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana dia memiliki kekuatan seperti itu? Mungkinkah kekuatan itu semacam variasi dari skill summoner? Pemimpin tim Han Jae-hyuk mengelus dagunya dan mengingat penampilan Sung Suho yang dia lihat di rumah sakit. Mahasiswa biasa yang terlihat sopan. Dia memiliki perawakan tinggi dan fisik yang cukup berotot. Namun, sekilas dia tidak tampak seperti hunter dengan kekuatan besar. Yah, aku akan mencari tahu suatu hari nanti. Tapi dia tiba-tiba mengingat sesuatu. Pada hari mereka mengukur kekuatan magis Sung Suho, dia mengucapkan salam perpisahan. Kalau begitu, Tuan Sung Suho, saya menantikan kerjasama Anda di masa depan. Sama seperti hari itu, senyum hangat muncul di sudut mulut ketua tim Han Jae-hyuk. Ini benar-benar sesuatu yang dinanti-nantikan. Dia benar-benar menantikan hunter seperti apa dia nantinya. Dan kemudian, Assassin's Guild. Wakil Presiden Lee Min-sung sangat marah. Apa? Mengapa pabrik yang baik-baik saja tiba-tiba menghilang? Ah, itu. Asosiasi menerima laporan dari para hunter. Lee Min-sung menendang perut pria yang membuat alasan di depannya dan kemudian menendang tubuhnya ke dinding sambil berteriak marah. Terus, apa asosiasi? Apakah bajingan ini tak mengenalku? Jika mereka mengambil uangnya, bagaimanapun caranya, seharusnya mereka dapat menyelundupkan barang itu. Astaga, Wakil Presiden, kita benar-benar dirugikan. Iblis di pabrik menghilang dalam semalam tanpa jejak. Asisten tersebut dijadikan sebagai pelampiasan kemarahan. Jika pria yang diinjak-injak itu bukan seorang hunter, jantungnya akan berhenti pada pukulan pertama. Setelah melampiaskannya beberapa saat kemudian dia akhirnya pingsan. Lee Min-sung menamparkan pipinya dan mencengkeram kerahnya untuk membangunkannya. Jadi apa yang terjadi pada semua iblis? Itu, kata mereka. Para hunter yang kebetulan lewat menemukan lokasi pabrik dan melawan iblis, menyelamatkan para sandera. Asisten itu buru-buru mengatakan semua yang dia tahu. Mata Lee Min-sung menyipit saat dia mendengar semua informasi itu. Secara kebetulan, para hunter yang lewat menemukan lokasi pabrik. Ya, ku dengar mereka melawan iblis dan menyelamatkan sandera. Apakah menurutmu itu masuk akal? Kemarahan Min-sung yang mencengkeram kerah pria itu mulai mendidih lagi. Itu bukan guild besar, dan 10 iblis dibunuh oleh tim penyerang yang dipimpin oleh Healer kelas C. Itu juga hunter level rendah. 9 lainnya adalah hunter kelas D, dan porter kelas E. Yah, aku juga. Terus, aku juga tidak berpikir itu masuk akal. Pria itu menutup matanya dengan erat menanggapi kemarahan Min-sung dan berteriak.
Baru saat itulah Minsung melepaskan kerahnya. Jadi apa yang kau pikirkan? Kau perlu memberikan pendapat yang lebih baik kali ini jika ingin hidup. Yah, saya pikir mungkin permainan dari asosiasi. Seperti yang Anda tahu, orang-orang asosiasi mengejar sumber dari debu bintang. Tapi entah bagaimana, mereka menemukan lokasi pabrik kali ini. Tapi jika mereka secara terang-terangan menginvestigasi debu bintang, yang belum ilegal, guild yang menangani debu bintang seperti kita akan menjegal mereka. Jadi mereka menggunakan beberapa orang lemah sebagai umpan dan bersandiwara langsung bergerak setelah menerima laporan. Ya, mungkin seperti itu. Oke, itu masuk akal. Minsung mengangguk seolah yakin. Oke, Sakuya juga pernah melihat iblis-iblis itu secara langsung. Mereka adalah orang-orang yang tidak bisa ditangani oleh hunter tingkat rendah belaka. Ya itu betul. Jadi, apa? Tentu saja. Pasti ada rencananya, kan? Aura mengerikan Minsung menyebar ke arah pria itu lagi. Tentu saja. Ada lebih dari satu pabrik. Dungeon Stasiun Seoul cocok untuk pengiriman karena jalur kereta bawah tanah. Tetapi jika Anda mencarinya, iblis telah mendirikan pabrik debu bintang di mana-mana. Di mana-mana. Itu seperti neraka Joseon. Mengapa ada begitu banyak iblis? Akhirnya, Minsung tertawa puas. Tapi matanya menatap pria itu tidak tertawa sama sekali. Aku akan mengatakannya lagi. Alasanku memanggil kalian karena debu bintang. Yah, tentu saja. Kami selalu berterima kasih padamu, Wakil Presiden. Kalau begitu lakukan tugasmu. Jika aku menyelamatkan anjing yang tenggelam, bukankah kalian harus membalas budi? Begitu dia berbicara, rambut mulai tumbuh dari wajah pria itu dan dia berubah menjadi manusia serigala. Pria itu tidak lain adalah preman dari Guild Hyena, yang dikejar oleh Biro Hunter. Namun, dia tidak punya tempat tujuan sekarang dan telah menjadi anjing yang setia Lim Minsung, wakil presiden yang dia layani. Tapi niat sebenarnya berbeda. Sialan. Ini buruk. Kekuatan darah akan hilang dalam beberapa hari. Kemampuan anggota Guild Hyena, yang berubah menjadi manusia serigala setelah meminum darah klan serigala, hanya bertahan selama 10 hari. Jika mereka tidak rutin meminum darah setiap 10 hari, mereka tidak hanya akan kehilangan skill transformasi binatang, tetapi kembali menjadi manusia biasa. Jika Lim Minsung mengetahui hal ini, dia pasti akan menyerang mereka tanpa ampun. Sebelum itu, kita harus melakukan sesuatu. Kita harus menemukan serigala kecil yang menghilang di Gunung Guanak atau menemukan jejak monark lain seperti dia. Itu adalah hal yang mustahil. Lim Minsung dan manusia serigala memikirkan tujuan mereka masing-masing. Saat itu, Soho datang ke toko daging dengan hadiah uang yang diterimanya. Halo, selamat datang. Tukang daging yang sedang mengolah daging menyapa Soho dengan senyum ramah. Daging seperti apa yang kamu inginkan? Babi utuh. Bisakah kamu menjualnya seperti itu? Tidak. Jadikan 2. Solo Camping. Chapter 30. Grey. Seekor serigala bertaring, menundukkan tubuh dan mengintai mangsanya. Grey level 4 serigala yang ditawan. Meskipun levelnya perlahan meningkat, dia masih seukuran telapak tangan. Tapi sebagai keturunan dari klan serigala, dia telah tumbuh dengan baik di mana dia bisa dengan mudah memburu 1 atau 2 goblin. Berkat ini, Grey sekarang berjalan dengan ekor tegak, penuh percaya diri. Tentu saja, dia masih tidak bisa menangani lebih dari 3 goblin sekaligus, dan akan mundur ke gua kecil yang telah dia persiapkan sebelumnya. Para goblin yang mengejar akhirnya akan menyerah karena gua itu terlalu kecil. Saat Grey terus mendominasi para goblin bodoh dan besar di Shadow Dungeon, suatu hari bahaya besar menimpanya. Seorang penyusup tiba-tiba muncul di Shadow Dungeon. Grey diam-diam menguntit si penyusup dengan hati-hati. Penyusup itu tampak cukup kuat, tetapi terlihat lemah karena kelaparan yang berkepanjangan. Grey sangat bersemangat. Berburu mangsa yang lebih kuat dari dirinya adalah suatu pencapaian besar.
Gray menahan napas dan menunggu saat penyusup itu menunjukkan kelemahan. Dan akhirnya, penyusup itu bergerak. Apakah kamu mengincarku? Esil meraih ekor Gray dari belakang saat dia berjongkok dan menatapnya. Oh tidak, aku telah tertangkap. Gray terkejut dan menendang kaki pendeknya. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa lepas dari genggaman Esil. Dia menjerit keras dengan memberontak. Ah sial. Jika bukan karena hewan peliharaan Soho, aku pasti akan memakanmu. Esil tampak kecewa saat menatap Gray. Aku tidak pernah berpikir bahwa keturunan dari klan serigala akan berada di sini. Meskipun Gray cukup kecil untuk ditelan, darah dan daging klan serigala adalah bahan obat yang berharga. Guk-guk. Gray menjilat tangan Esil yang memegang punggungnya, dan menatapnya dengan ekspresi berani. Haha. Kamu anjing kecil yang lucu. Esil tidak bisa menahan tawa. Kurasa kamu juga secara naluriah tahu bahwa kamu bisa mendapatkan kekuatan dengan memakanku. Mereka sebenarnya berada dalam situasi yang sama. Esil adalah satu-satunya iblis bangsawan yang masih hidup di dunia iblis. Yang berarti dia berpotensi menjadi satu-satunya kandidat untuk menjadi Raja Iblis. Sama seperti bagaimana iblis mengejar darah Esil, Gray juga satu-satunya anggota klan serigala yang masih hidup. Yang berarti dia juga memiliki darah berharga di nadinya. Dan kurasa kamu juga sama, pikir Esil. Serigala kecil yang sombong di depannya juga berpotensi menjadi bis monark dan pemimpin masa depan klan serigala. Esil tiba-tiba merasakan perasaan aneh di dalam dirinya. Tidak kusangka keturunan dari klan yang hancur dalam perang dikumpulkan di sini bersama. Saya bertanya-tanya mengapa Tuan Muda Soho memilih untuk membawa kami ke sini. Guk-guk. Oh ayolah. Berhenti meneteskan air liur saat melihatku. Saat itu, Soho memasuki Sado Dungeon. Soho dan Beru masuk membawa 2 babi segar. Oh, makanan. Dalam sekejap, kepala Esil dan Gray menoleh bersamaan. Mendengar suara itu, Soho menyeringai dan mendorong babi itu ke depan. Yah. Iblis suka daging. Bukan. Ya, asalkan bukan rumput. Esil dengan cepat melemparkan Gray, yang dia pegang, ke belakangnya dan mengambil babi itu dari Soho dengan mudah. Kemudian, Gray yang terlempar ke belakang, dengan cepat kembali dengan menunjukkan giginya di depan Esil. Dan kemudian, dia menyerang. Kakawong. Kiong. Gray tiba-tiba berbalik dan memutar tubuhnya. Tapi Esil tak bergeming. Tidak. Kamu tidak bisa. Kembali. Ini makananku. Hehehe. Sudah terlambat untuk mengibaskan ekormu sekarang. Mereka adalah serigala muda dan iblis bangsawan yang memperebutkan makanan. Soho yang memperhatikan mereka dari belakang tidak bisa menyembunyikan ekspresi kecewanya. Baru-baru ini, sepertinya hanya hewan karnivora yang berkumpul di sekitarku. Keheh. Ini enak. Mereka telah membawa kembali 2 ekor babi. Beru bersama dengan mereka dan memakan yang tersisa. Tapi bahkan Gray pun tidak berani menyentuh makanan Beru. Yah, aku akan menikmati makananku. Esil memasukkan tangannya ke dalam tubuh babi itu. Kemudian babi besar itu mulai menyusut di tangan Esil. Wow. Soho, yang melihat pemandangan itu dengan penasaran. Beru muncul dan menjelaskan. Itu menyedot sihir yang tertanam di tubuh babi. Kebiasaan makan iblis sangat bervariasi. Tetapi iblis bangsawan cenderung lebih memilih metode yang bersih. Sepertinya Soho lebih suka cara makan rakus Beru dibandingkan dengan Esil. Soho menyeringai sedikit dan mengalihkan pandangannya. Kalau begitu, aku akan. Tiba-tiba, goblin liar yang mencium bau daging berkumpul satu persatu. Soho mengulurkan tangannya. Hah. Salah satu goblin di depan tiba-tiba melompat ke udara dan mengayunkan kakinya. Dominator Touch. Haruskah aku melakukan misi harian? Quest harian. Bersihkan Sado Dungeon. 100 goblin. Belum selesai, 0/100. 10 hobgoblin. Belum selesai, 0/10. 1 chief goblin. Belum selesai, 0/1. Hadiah penyelesaian telah tiba. Apakah Anda ingin memeriksa hadiah Anda? Ya atau tidak?
Dia menyadari bahwa kemampuannya telah meningkat. Sekarang, membersihkan 100 goblin tak lebih dari pemanasan. Soho dengan ringan mengusap mayat para goblin. Taring serigala dan tanduk vulkan, serta 2 pedang itu muncul dari tanah. Kurasa tidak akan ada quest tersembunyi seperti sebelumnya. Meskipun dia menangkap lebih banyak kali ini, sedangkan hadiah tersembunyi tampaknya hanya sekali. Tapi hadiah untuk misi harian lumayan bagus. Hadiah berikut tersedia. Hadiah 1. Pemulihan kondisi. Hadiah 2. Skill point plus 3. Hadiah 3. Random box X1. Dia memutuskan untuk menyimpan hadiah pertama. Pemulihan kondisi, tidak digunakan untuk saat ini. Aku akan menyimpannya untuk keadaan darurat. Dimungkinkan untuk memulihkan HP dengan ramuan, tetapi jumlah pemulihannya kecil dan kecepatan pemulihannya lambat. Di sisi lain, hadiah pemulihan kondisi akan langsung bereaksi. Itu bagus digunakan di saat darurat. Dan investasikan semua statistik dalam kekuatan. Apapun yang terjadi, untuk menjadi lebih kuat, kekuatan adalah yang terbaik. Semakin tinggi stat kekuatan, semakin tinggi kekuatan dan kecepatan. Dan random box. Kali ini, random box biasa muncul di tangan Soho, bukan hadiah tersembunyi. Ketika dia membuka kotak itu, sebuah cincin kecil keluar. Item, Ashen Ring, diperoleh. Cincin. Saat Soho mengeluarkan cincin kusam itu, deskripsi item muncul di benaknya. Item, cincin Ashen. Kesulitan, D. Jenis, aksesori. Sense plus 5. Itu meningkatkan stat sensorik sebanyak 5 poin. Terlepas dari penampilannya, itu adalah barang yang sangat bagus. Stat sensorik adalah stat yang meningkatkan panca indera, meningkatkan kemampuan untuk merasakan bahaya. Dengan kata lain, itu meningkatkan kemampuan untuk mendeteksi serangan mendadak. Soho dengan santai memasangkan cincin di jarinya. Meski ukurannya longgar, itu tidak menjadi masalah. Item, Ashen Ring, dipakai. Cincin abu menghilang di jarinya dan stat segera diterapkan. Sense, 29 plus 5. Random box normal cukup bagus. Rasanya seperti memutar roulette. Sementara itu, saat Soho sedang menyelesaikan misi hariannya, makanan sudah habis sebelum dia menyadarinya. Namun, Esil, yang menonton Soho berburu goblin dari belakang, merasa bingung. Meskipun tidak sopan untuk membantu orang lain berburu, fakta bahwa para goblin berkeliaran di sekitar sini adalah hal yang aneh. Ini aneh. Apa? Bagaimana pengungsi dimensi bisa sampai ke sini? Pengungsi dimensi. Ya, orang-orang itu. Prajurit yang selamat dari perang para monark terjebak dalam celah dimensi dan akhirnya bercampur aduk di sana-sini. Mereka disebut pengungsi dimensi. Itu hal yang wajar karena semua monark yang menjadi titik fokus telah menghilang. Antek-antek mereka tersebar ke segala penjuru. Tapi ini sepertinya bukan kebetulan. Apa maksudmu itu bukan kebetulan? Beru penasaran pada kata-kata Esil. Yah, sebenarnya sangat sulit dan tidak mudah untuk menembus dinding dimensi. Aku tahu itu dengan baik. Jika mudah, saya akan kembali ke raja sejak lama. Beru menganggukkan kepalanya. Di masa lalu, seseorang harus menjadi bos Dungeon untuk menerobos Dungeon ke dimensi lain. Bahkan itu bukanlah tugas yang mudah. Beru tak bisa melakukan itu. Bisakah pasukan sisa perang dengan mudah melewati dinding dimensi seperti ini? Hah, mata Beru merasakan kejanggalan. Mencurigai apa yang coba dikatakan Esil. Dia menganggukkan kepalanya. Apakah itu karena kabut biru? Tepat. Suatu hari, kabut biru yang mengalir dari luar alam semesta mulai mengacaukan dinding dimensi kita. Betapa anehnya goblin yang lemah dan tidak berdaya tiba ke dunia yang diperintah oleh Shadow Monarch. Esil mengangkat bahunya, mengatakan bahwa itu adalah peristiwa yang tidak masuk akal. Aku setuju dengan itu. Taring serigala yang ada di tangan Sang Soho tiba-tiba ikut campur dalam pembicaraan. Tidak mungkin para pengungsi bisa memasuki dunia yang diperintah oleh pemenang perang kecuali mereka memang gila.
Retakan dimensinya pasti sangat parah. Ah, di tengah percakapan, Soho itu tiba-tiba menyadari sebuah fakta penting. Beru, izinkan aku menanyakan satu hal padamu. Ya, sekarang, kamu mengatakan bahwa pasukan ayahku dan para dewa dari dunia luar memiliki kekuatan yang sama, kan? Ya, mereka sangat intens bahkan raja tidak berani datang ke bumi sendiri. Jadi beliau mengirimku. Jika kau berpikir sebaliknya, musuh dunia luar tidak berani datang ke bumi sekarang, bukan? Oh, Beru terkejut mendengar itu. Ah, dan kemudian mereka baru sadar. Itu benar. Kata-kata Tuan Muda benar. Tentu saja. Pasti seperti itu. Beru menganggukkan kepalanya seperti orang gila. Jadi mereka menggunakan dimensi pengungsi. Jelas bahwa mereka telah mengumpulkan para pengungsi untuk terhubung ke bumi karena mereka tidak dapat datang sendiri secara langsung. Itu sama dengan mencuri secara tidak langsung. Dan itu adalah situasi yang tidak buruk sama sekali bagi para pengungsi dimensi. Bagi mereka, bumi adalah tempat yang sangat mudah untuk didatangi, dijarah, dan ditaklukkan. Dan satu hal lagi, Soho akhirnya menyadari arti dari kues hariannya. Kues harian, membersihkan Shadow Dungeon sesegera mungkin. Kita perlu membersihkan para goblin secepat mungkin dan menemukan serta memblokir celah dimensi yang mereka lewati. Itu benar. Jika kita terus mengabaikan pengungsi dimensi, pada akhirnya dewa luar akan mengetahui tempat ini. Mereka akan mencari tahu tentangku. Karena aku satu-satunya kelemahan ayahku. Alasan lain untuk menjadi lebih kuat. Bersambung.